Denny Sumargo dan Gary Julian akhirnya berhasil menyalurkan bantuan kepada para korban bencana alam letusan Gunung Lewotobi, NTT, pada Kamis 9 Januari tahun 2025. Warga pun tampak bahagia kala menerima bantuan berisi berbagai kebutuhan pokok, mulai dari makanan hingga tas sekolah. Total tuh ada beberapa ribu kepala keluarga, detailnya nanti sama Gary. Terus ada sekitar 8.000 10.000 jiwa lah yang kita berikan donasi, total 20 truk yang kita bawa berupa barang semuanya. Terus apa lagi ya? Iya, kira-kira begitu. Nangis sih, maksudnya kita tuh ada satu momen, ada saya post di TikTok, kita doa sama-sama, itu sih mengharukan banget. Dan saya nggak nyangka ternyata banyak yang nangis saat berdoa itu, waktu saya pimpin ya, closingnya ya. Dan kita nggak nyangka begitu besar rasa yang mereka ingin sampaikan ke kita, dan apalagi pada saat momen sakral kayak doa gitu kan berasa banget ngalir gitu loh, satu sama lain saling berpegang, terus saya dipegang gitu, terus kita doa bareng. Jadi tujuan kita datang ke sana ini bukan hanya sekedar menyelesaikan satu masalah, tapi akhirnya kita datang ke sana melihat ada masalah di sana yang belum terselesaikan. Mungkin kita nggak bisa bocorin semua masalah mereka apa aja, tapi kita menghimbau untuk pihak-pihak terkait, karena kita sudah pernah sampai di sana, tolong lihat ke sana, jangan cuman waktu di awal aja. Karena sekarang ini masih banyak dari mereka belum bisa pulang, bahkan mereka nggak punya rumah. Jadi ada beberapa yang nangis, ada kan lihat dia nangis, "Bapak tolong saya tidak punya rumah lagi." Ya saya nggak bisa berbuat banyak kan. Momen yang mengharukan ya? Iya betul. Tanya Gary lah, lu gimana? Iya, momen-momen di sana yang pasti mereka itu belum banyak menerima bantuan secara langsung gitu kan. Kalaupun ada bantuan yang memang diselenggarakan itu cukup rumit birokrasinya di sana, dan alhamdulillah kita ke sana ada Bang Densu, itu semua langsung diberikan jadinya langsung ke tangan mereka. Iya. Ya, walaupun sempat ada dinamika lah perihal itu. Iya, tapi nggak ada masalah karena semuanya akhirnya sepaham bahwa memang kita datang tujuannya untuk memberikan langsung ke pertangan per kepala keluarga. Kita tidak ingin ada disimpan di logistik atau gimana pun, nggak ada. Kasihkan kepada mereka, dan mereka juga mencurahkan apa yang mereka butuhkan. Ada beberapa yang bisa kita penuhi langsung di sana, seperti kebutuhan air bersih. Kita sih bawa air minum, tapi air bersih ternyata sulit. Dan akhirnya kita bikinkan kontrak kepada pihak setempat untuk distribusi air bersih ke semua titik itu dalam 1 bulan. Ya sedih sih pastilah, kita nggak bisa ngomong terlalu banyak di situ, tapi kan kesedihan itu harus kita ubah menjadi sukacita. Makanya kalian bisa lihat sendiri respon dari mereka seperti apa. Kalian bisa nilai sendiri lah dari video-video yang terupload dari banyak pihak gitu. Jadi gini, Gary mungkin bisa cerita deh, pokoknya intinya tuh agak mustahil untuk membawa logistik barang sebanyak itu dalam waktu 3 hari. Kita tuh cuma punya 2 malam 3 hari. Dan kita nanya sama orang setempat, termasuk sekolah relawan yang membantu kita dan beberapa yayasan lain di sana. Ini mission impossible, Bang. Jadi kan gimana mission impossible ini jadi possible? Makanya saya turun langsung, Gary turun langsung. Kita berjibaku langsung sampai jam 12 malam, kita nggak berhenti loading barang, berhenti segala macam. Karena kita nggak punya banyak waktu lagi gitu. Ya, memang jadi ini kita juga nggak menduga ya barang-barang senilai 1,7 M ya Bang ya. Jadi 1,3 M dari yayasan, 400 dari Abang. Alhamdulillah semua dibelikan barang. Ketika barang itu datang, yang perkiraan kita cuma 5 truk, ternyata kita sampai butuh 20 truk. Dan itu cukup kesulitan juga, kita di kota orang, kita butuh banyak vendor dan lain-lain. Tapi ya alhamdulillah semua itu bisa lancar.
maksimal, bahkan itu tadi kita kerja cuma 2 hari 3 malam plus penyalurannya gitu kan, dan semuanya terdistribusi dengan baik, lancar, nggak ada chaos gitu kan. Ya. Makanya kita juga harus mengucap terima kasih sama warga setempat nomor 1, beberapa toko-toko grosir yang memberikan kita harga bagus banget sehingga barangnya jadi banyak banget. Kita juga nggak berani beli sembarang barang mentang-mentang kita bawa duit, kena dampak yang turun langsung membantu packing segala macam, mereka kan nggak dibayar. Terus kemudian dari yayasan seperti yayasan apa aja ya? Di sana ada yayasan sekolah relawan, yayasan ada lampu, dan ada beberapa yayasan lain. Kita mengucap terima kasih banyak ya, kalau tanpa mereka juga susah, dan beberapa aparat yang bertugas di sana memberikan kita akomodasi juga yang bagus pada saat kita datang gitu. Walaupun sedikit di awal kita ada kayak kebingungan, tapi setelah itu mereka langsung buka semua akses sehingga kita bisa langsung menyalurkan bantuan ke tangan masing-masing kepala keluarga. Kontroversinya mungkin bisa diperspesifik lagi ya. Beberapa kontroversi itu bukan kontroversi, itu fakta dan itu benar. Dan mungkin yang terpenting itu dari abang dan tim di sana, itu yang penting kita menyelesaikan penyaluran aja sih, kita nggak terganggu. Jadi kalau untuk mekanisme semua yayasan maupun yayasan kita maupun yang lain, kalau kita mau ke bencana alam itu nggak perlu pakai izin ya, tapi kita tetap melaporkan per kegiatan ke mereka sampai nanti pas pulang juga menjadi tanggung jawab saya memberikan laporan tentang itu. Jadi lah sudah cair, cuman sempat mau ditarik kembali, tapi sudahlah kita nggak usah bahas lagi karena kan akhirnya jatuhnya saling gitu lah. Kita udah nggak mau bahas itu karena kita pengen pulang ke rumah, kita pengen istirahat, kita bukan pengen menimbulkan konflik tambahan. Saat itu memang itu akhirnya menjadi beban buat kami karena saat itu kami datang ke sana untuk menyelesaikan masalah toh. Dan yang penting sekarang kan sudah selesai, uangnya sudah akhirnya dikirim, kita sudah selesaikan dan kita anggap itu tidak perlu kita bahas. Ya itu benar, semua itu benar, itu bukan polemik lah gitu. Memang itu di internal yayasan gitu kan, baik badan pengurus lama ataupun badan pengurus baru. Tapi memang kemudian kita nggak fokus di sana. Yang penting itu setelah itu semuanya kembali satu paham dan kegiatan ini juga lancar sesuai dengan nilainya 1,3 M gitu. Perlu ke saya itu Ciolip ya, Ciolip yang ngasih ya, saya kan nggak pegang duit. Jadi Ciolip yang inisiatif memberikan tambahan supaya jangan sampai juga kita menggunakan uang dari donasi itu untuk transportasi dan lain-lain. Jadi supaya kita fair game, karena kan tahu kan betapa sensitifnya uang ini. Semua orang itu berasa dia punya kualitas dalam bicara, berasa saya tidak punya kepentingan, saya berasa ini, semua kan pakai rasa, pakai ini, pakai itu, tapi tidak ada penyelesaian. Jadi inilah yang terbaik, penyelesaian ini, dan sisa dari penyelesaian ini, ya sudah, kalau memang ada gugatan, ya yayasan kalau digugat dia akan hadapi, saya digugat saya akan hadapi, ya sesimpel itu saja. Dan satu hal kita juga ingin mengucapkan terima kasih, karena kelancaran ini nggak lepas juga dari tim PH donatur ya, dari Bang Pablo dan rekan-rekannya yang selalu support sejak awal, membuatkan polling dan sedemikian rupa sehingga terhimpun satu kesimpulan atau analisa kemauan keinginan para donatur yang memang menyumbang melalui podcast Abang. Iya. Dan sampai kita di sana pun kita dimonitor terus oleh mereka yang melalui video call. Ya kita dengan senang hati sih kita berikan laporan itu live kepada pihak Kementerian Sosial, Direktorat PSDS maupun kepada PH donatur selama kegiatan di sana maupun setelah selesai kita akan berikan laporannya kepada beliau.